Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, pelajaran akhlak kali ini adalah masih tentang al-fuhsyu wal bid'ah, keburukan serta judes, ya, kata-kata yang masih di seputar itu, belum selesai. Al-wasail ini nanti. Al-wasail al-mu'inati ala tarkil fuhsyi wal bid'ah. Cara-cara yang membantu kita meninggalkan sifat buruk dan bid'ah, judes. Kalau ngomong tuh nyelekit. Kalau bahasa Jawa nyelekit, menyakiti. Al-iktsaru min dzikrillah. Pertama adalah banyak ingat Allah. Anna Arabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada Arabi. Kalau menyebut Arabi berarti orang kampung yang tidak berpendidikan. Arab. Dalam Quran surat Al-Hujurat juga ada qalatil a'rab. Dari Arab ini biasanya ada gagasan-gagasan menarik, ya, karena biasanya dia melontarkan sikap yang tidak biasa. Dalam surat Al-Hujurat sebut itu, qalu amanna, qalati arabu amanna. Orang Arab berkata amanna, kami beriman, ya. Qalatil Arab amana walakin qulu walam, tapi Allah menyatakan kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, namun katakan kamu Islam. Jadi orang Arab ini mengira iman itu hanya sekedar ditunjukkan oleh perbuatan. Tapi Allah tahu iman itu tidak sekedar ditunjukkan oleh perbuatan, tapi diniatkan dalam hati. Nah, kita kembali ke sini. Ada orang Arab, ya, ciri-ciri orang Arab itu orang kampung, nomaden, tempat tinggalnya berpindah-pindah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Inna syara'il Islam qad kasurat alayya." Syariat Islam terlalu banyak untukku. Kalau saya ngapal berat. Wa ambisni min habisyai'in atabasyawi. Tolong beri yang singkat. Yang simple apa? Ya mungkin ini nggak beda dengan kita, ya. Kita sibuk. Terlalu berat buat saya. Yang singkat aja apa? Qala, Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajal. Jangan pernah berhenti lisanmu basah, ingat Allah. Ya, jangan pernah berhenti lisanmu basah karena ingat Allah. Itu aja.
Ya kalau nggak berhenti-berhenti capek ya. Wa dzakara Ibnu Qayyim min fawaid dzikri. Ibnu Qayyim kemudian menulis faedah-faedah berzikir. Annahu sababun isyghali lisan an ghibah. Kalau kita berzikir, kita akan ya terhindar dari ghibah. Karena kita diberi waktu, kalau kita alihkan waktunya untuk yang positif, maka tidak terfikir untuk melakukannya negatif. Wan namimah, mengadu domba, wal kizbi, dusta, wal fuhshi, serta perbuatan kata-kata yang kotor, wal batil. Fa inal abdala budalahu ayatakallam, karena seseorang tidak mungkin berhenti ngomong. Ya, dalam pergaulan dia harus ngomong. Fa ilam yatakallam bi dzikrillah wa dzakara amirahu takalam bi hadil muharramat. Kalau dia tidak berzikir pada Allah, pasti dia akan ngomong yang lain. Tapi itulah, kita kalau berzikir di tengah-tengah orang yang ngomongnya nggak senang dengan zikir, berarti kita menghindari masyarakat, menyepi kan gitu kan. Teman-temannya nggak suka berzikir, nggak suka bicara agama, kan susah itu. Maka salah satu hal yang membuat kita benar, temannya harus benar. Teman ngobrolnya. Kalau ngobrol dengan orang yang tidak ngerti agama, tidak tertarik dengan agama, ya semakin banyak kita ngomong, semakin jengkel dia. Gak mungkin bisa menyatu. Ya maka itulah, kita harus sibukkan dengan hal-hal yang positif. Hemat saya, memang hidup kita ini harus ada planning. Ya, yang membuat kita menghabiskan waktu nggak ada manfaat, itu kita nggak punya planning. Kalau kita punya planning, kita akan teringat, waduh saya ada jadwal, balik lagi. Fa'inal abdallah budalah, sudah ya. Takalamu au ba'daha wala sabila salama minha albattata ila bi dzikrillah. Tidak ada cara keselamatan, tidak ada jalan untuk keselamatan, kata Ibnu Qayyim, kecuali dengan zikrullah. Wal musyahadah, kesaksian, wat tajribah, dan penelitian. Syahidani bidzalika faman awwada lisanahu bidzikrillah sana lisanu anil batil wal laghwi. Barang siapa yang membiasakan zikrullah, maka lisannya akan terhindar dari yang batil. Ya. Waman yabassa lisana an dzikrillah ta'ala tarattaba bi kulli batil wal laghwin wa fush wala haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang kering ingat kepada Allah, maka dia akan basah dengan yang batil. Maksudnya seperti debat kusir. Debat kusir. Kenapa disebut kusir? Kusir itu kan yang yang mengendalikan kuda. Ya. Penumpang dengan pengendali kuda sambil menghabiskan waktu dalam perjalanan, dia ngobrol, nggak pupu, ngomong apa aja untuk mengisi waktu daripada diem. Nah itu kebanyakan kita ngobrolnya ya kemana-mana. Itulah sebabnya kenapa ada yang melarang bekam di bulan Ramadan katanya. Alasannya itu kan lagi puasa. Biasanya kalau sambil bekam tuh nanya rumahnya di mana, kegiatannya apa itu. Itu mula-mula begitu, nanti terus merembet ke ngomongin orang yang bertentangan dengan apa yang sedang dia lakukan. Dia lagi puasa. Maka ada sebagian yang mengatakan batal. Batalnya itu bukan karena batal bekamnya, tapi mengurangi. Jadi kita harus tahu ilatnya.
Jadi ada yang batalnya itu bukan karena bekamnya, tapi itu ngomongin orangnya itu. Jadi sekarang terbalik. Bukan bekam aja, kalau ngomongin orang ya sama juga. Karena ilatnya itu, bukan bekamnya. Yang kedua, luzumu sumti. Membiasakan diam. Tapi nggak selamanya diam itu baik ya. Dalam ayat surat 17 ayat 36, Allah mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Kalau kamu nggak ngerti, jangan ikut. Namanya taklid. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan perasaan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta tanggung jawabnya. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti, jangan ikuti. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kebaikan atau diam. Kalau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Yang ketiga, ta'widul lisan alal kalamil jamil. Membiasakan ngomong dengan ucapan yang indah. Jadi bagaimana caranya? Ya belajar ngomong. Kalau kita ingin mengucapkan ucapan yang indah, ya harus belajar ngucap. Sering ngucap. Sama dengan kita ingin berenang. Bagaimana caranya supaya kita pandai berenang? Ya berenang. Ya. Jadi artinya guru bisa mengeluarkan kata-kata yang baik karena dia terbiasa ngomong. Kalau orang jarang ngomong, nah itu nanti nggak terlatih. Karena dengan banyak mengucapkan nanti terlatih dari yang kasar halus begitu terus. Tapi itulah kita senantiasa harus mengkondisikan diri menjadi orang yang belajar, mau mendengar dan mendapat masukan dari orang lain. Yang keempat, tajannubul alfad al-mustaqbahah wa in kanat sidqan wa taqniyatu anha. Menjauhi kata-kata yang memberikan pengertian buruk, kasar, ya, sehingga pendengarnya menjadi tersinggung. Qala al-Marwardi, Mawardi berkata, ya tajafa hajar qaul wa mustaqbal kalam wal ya'dil ilal kinaya amma yastaqbi sarihatan wa yastahjinu fasihahu. Usahakan kalau kita bisa ngomong sopan dengan yang sopan. Maksudnya bebasan. Kalau kita bisa bebasan, ya bebasan tahu kan? Menggunakan kosakata yang tinggi. Kalau lawan bicaranya ngerti. Nah, jadi kita harus lihat kepada siapa kita bicara. Ya. Kata-kata yang disepakati sebagai ucapan yang sopan. Wa qala bin Ala bin Burhan, kana Umar bin Abdul Aziz yahfadzu fi mantiqihi. Adalah Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah khalifah. Kalau ngomong, beliau sangat hati-hati. Fa kharaja tabta ibtihi khiraj fa atainahu nas'alu linara ma yaqul. Fa qulna min aina kharaja? Qala min batil yad. Suatu saat, ya, beliau mengistilahkan ngempit. Ngempit itu apa? Ngempit di sini, ya.
Ditanya, dari mana itu? Nah, dia mengatakan, dari tangan sebelah dalam. Karena kata ngempit ini, itu bukunya dari mana tadi? Kok nggak ngelihat pegang? Dia mengatakan dari tangan sebelah dalam. Untuk mengistilahkan ngempit. Karena ngempit itu kasar. Ya, jadi dipilih kata-kata yang tidak membuat pendengarnya tersinggung. Yang kelima, alla yatahadats fi ma la ya'ni. Jangan membicarakan yang tidak ada hasilnya. Bicara seperlunya. Rasulullah menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu keindahan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berguna. Jadi kalau kita bicara tidak berguna, sebaiknya kita hindari. Wa kana Abdullah bin Umar yaqul da' ma lasta minhu fi syai' wa la tantiq fi ma la yu'inuka wa wakhzan lisanaka kama takhzahu waraquka. Kata Abdullah bin Umar, tinggalkan sesuatu yang tidak berguna untukmu. Apalagi kita nggak tahu persis. Ya, kalau kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu persis, sebaiknya kita jangan komen. Takut pernyataan kita itu salah. Wala tantiq fi ma la ya'inaka. Dan jangan membicarakan apa yang tidak berguna untukmu. Yang kelima ini. Dan jangan membuat kata-kata yang bikin sedih. Ya, membuat lawan bicara itu jadi panik. Jangan mengeluarkan kata-kata itu. Jadi berarti harus pinter ini. Memilih kosakata. Wa qala rajulun li Ahnaf min Qais bima sudita qaumuka wa arada ainuhu. Faqala Ahnaf bitarki min amrika ma la ya'nihi kama a'naka min amri wa ma la ya'nika. Yang keenam, ala ya'tada la'nad dawab wal amakin. Jangan suka melaknat binatang. Begitu juga jangan suka melaknat tempat. Qala sallallahu alaihi wasallam la yambaghi li saddiq ayyakuna la'anan. Tidak layak orang yang lurus, ya, kata-katanya suka melaknat. Diceritakan oleh Abi Barza al-Aslami, bainama jariyatun ala naqah alaiha ba'du ma'tadi qaum id basaratu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadayaqa bihimul jabal. Suatu saat ada perempuan yang ditugasi, ya, membawa barang-barang di atas onta. Lalu ketika dia membawa barang itu, dia melintasi tempat yang sempit di celah gunung. Ya. Dia melihat Nabi, faqalat halla. Lalu dia mengatakan pada binatang, ayo cepat-cepat. Allahumma al'an'a, Allahumma al'anha. Ya Allah, laknatlah. Jadi kata si perempuan itu, laknatlah binatang ini. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, la tusahibana naqatu alai la'nah. Jangan ikut kami orang yang suka melaknat binatang. Ya, jadi apalagi laknat manusia, melaknat binatang pun, ya, itu merupakan kata-kata yang tidak disukai. Yang ketujuh, at-takhalluq bi khuluqil haya. Yang ketujuh, kita berakhlak seperti akhlak orang yang malu, pemalu. Al-haya yamna'u min katsir min al-fushi wal bidha wa yahmilu ala katsir min a'malil khair.
Malu adalah sikap yang sering menyelamatkan kita dari dosa. Dari Anas diceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kanal haya fi syai'in qad illa zana. Malu tidak ada pada sesuatu kecuali dia menjadi menghias. Maksudnya keberadaan malu itu menghiasi perbuatan. Wala kana fusyu fi syai'in illa qad syanahu. Tidaklah buruk terjadi pada sesuatu melainkan membuat orang enak. Ya, jadi malu pada segala hal itu baik. Sementara kasar pada segala hal itu buruk. Qala Ibnu Abdul Bar, innal haya yamna'u min katsirin minal fuhsyi wal fawahish wa yastamil ala katsirin amal khair. Kata Ibnu Abdul Bar, malu banyak mencegah kita dari perbuatan yang tercela. Karena malu. Contohnya, minta lagi aja. Malu kan? Jadi lawan malu nggak tahu malu. Nah, nggak tahu malu ini sering membuat kita ternoda. Orang itu nggak tahu malu amat ya. Nah itu. Jadi malu menyelamatkan kita, menyelamatkan wibawa kita. Yang kedelapan, musahabatu wa mujalatul akhyar, menemani orang-orang yang terpilih. Nah itu. Ya, menemani orang baik. Nah, itu salah satu tips kita selamat dari perbuatan tercela, sering-sering bergaul dengan orang-orang baik. Man jalasal akhyar yu'nunahu ala tariqil khair. Barang siapa yang sering menemani orang baik, otomatis dia jadi baik. Ya, lama-lama dia melihat, oh begitu caranya. Wa yahmadunahu idza ahsana, dan mereka akan memuji. Wa yansaunahu idza akhta'a. Kalau kita berteman dengan orang baik, kalau kita baik akan dipuji. Kalau kita melakukan kesalahan, dia akan meluruskan. Itu bedanya. Kalau kita berteman dengan orang jelek, orang yang wawasannya kurang, mau benar, mau salah, sampai ngusruk, gak ada yang memberitahu. Sebab beda kita dengan Rasulullah. Rasulullah salah, Allah akan menegur lewat wahyu. Nah kalau kita salah nih, menegur siapa? Ditegur istri ngamuk, dikritik anak marah. Terus siapa yang meluruskan Anda? Kalau Rasulullah kan merengut. Tuh, karena ada Ibnu Maktum, ya kan? Kedatangan tamu, beliau merengut. Turun ayat abasa wa tawalla. Ya, artinya wahai Muhammad, kamu nggak boleh begitu. Walaupun satu itu udah pasti benar tuh. Yang datang banyak tuh belum tentu benar. Tuh, turun surat Abasa. Maka pada momen selanjutnya, kalau Ibnu Maktum ini datang, Rasulullah bergegas menyambutnya. Nggak mau beliau terulang turun Abasa yang kedua. Oh, begitu. Nah itulah saudara, tentang bersikap kasar, bersikap buruk ya. Materi selanjutnya adalah qaswa, ghilzah, fadzadah. Qaswa, ghilzah, fadzadah. Qaswa itu aja bandel, ghilzah bengis, fadzadah kasar. Mirip-mirip. Kalau tadi kan buruk kan. Jadi fuhsyu itu perbuatan yang kemarin nih, yang tadi. Perbuatan buruk yang bernuansa mesum, fuhsyu tadi. Kali ini adalah kasar, ya, qaswa, bengis, fadzadzah, bandel, bengis dan kasar.
Apa makna dari qaswah? Qala Ibnu Mandzur, qaswah fil qalbi tihabulin. Keras hati adalah hilangnya lunak. Jadi tidak lunak. Ya. Warahmah, tidak sayang. Jadi menghadapi orang itu bawaannya musuhan terus. Ya, tidak menganggap teman tuh. Bawaannya begitu. Ngadepin orang tuh bawaannya musuh aja. Maunya musuhan. Makna gilza, nah itu makna qaswah ya. Kata Hafiz, kata Jahid, qaswah itu khuluqun, akhlak murakkabun minal bughdhi wa syaja'ah. Qaswah itu akhlak yang menjadi tumpukan dari sikap benci dan berani. Apa itu? Benci tapi berani. Pengis. Benci, dia benci sama orang, berani bisa. Ada orang yang benci tapi nggak berani. Benci tapi berani. Apa bahasanya itu? Itulah benci tapi berani. Ya, kata kalau dalam bahasa selanjutnya qaswah itu bandel. Udah tahu nggak bener, diomongi susah. Iya, kalau dalam ngomong tuh ngeyel. Kalau kelakuan tuh namanya kosat. Ya. Hatinya kasat. Dalam bahasa Arab kosat. Nah, kita lanjut dalil-dalilnya. Mana ini dalil-dalil? Kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi qasat itu bandel ya. Summa qasat qulubukum. Kemudian hatimu bandel. Mim ba'di dzalika, setelah itu keras. Fahiya kal hijarah, seperti batu. Hatimu seperti batu, kan bandel berarti kan? Jadi kalau kita mendapati, naudzubillah, anak kita susah diomongi, itu apa? Susah diomongi, apa bahasa kita? Dablek ya. Bahasa halusnya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ngeyel tuh mulut. Tapi kalau sikap, suruh mandi, contohnya, menang baik. Apa itu? Bandel ya? Tapi bandel udah maknanya macam-macam. Wah, mesin ini bandel, beda itu. Bukan nakal itu. Ya kan? Jadi makna ini bisa bercabang-cabang. Dablek, bener. Karena dablek nggak dipakai untuk awet kan? Wah, mesin ini bandel, awet berarti. Dablek. Angel diomongi. Nah, itu kosak. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Ini diarahkan kepada Bani Israel. Kemudian keras hatimu setelah itu. Fahiya kal hijarati, seperti batu. Au asyad qaswah, atau lebih keras lagi. Wa inna minal hijarah lama yatafajjar minul anhar. Bahkan batumu, bahkan batu tidak sekeras hatimu. Allah menyatakan batu saja nggak sekeras hatimu. Ya, sebab dari batu itu ada yang keluar memancar air. Wa inna minha lama yashaqqaq fa yakhruju minhul ma. Dan di antara batu ada yang memancarkan air. Wa inna minha lama yahbit. Ada juga yang longsor. Ya, ternyata batu itu hidup ya. Jadi ada yang semua yang kita lihat mati seperti batu, ternyata dia taat pada Allah. Batu tuh. Ya. Ada yang longsor min khasyatillah, karena takut kepada Allah.
Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu amalkan. Tuh. Qala Syaukani wal qaswa as-salabah wal yabis ibaratun an khuluha minal inabah. Kata Imam Syaukani, arti dari ayat ini adalah tipe hati ya yang tidak mempan nasihat. Tamblek ya. Bandel tadi, dablek. Akhirnya dia menghadapi risiko sesuai sudah diingetin, masih jojong mengkonon baik. Akhirnya apa yang ditakuti ya dialami sama dia. Tuh. Gagal contohnya, dablek. Ay min banti man amallahu alaikum bini amil azimah wa arakumul ayat walam yakun yang bagi taswa wala yang bagi tidak seyogyanya hatimu keras li'anna ma syahadtum mimma yujibu riqatul qalb wangkiyadi, karena apa yang kalian saksikan. Kita juga menyaksikan senior-senior kita yang sudah meninggalkan kita, sekuat apapun mereka berakhir dengan kematian ya, jangankan orang yang nakal, jangankan penjahat, orang soleh pun meninggalkan kita. Nabi-nabi semua, pejabat-pejabat, ya, penguasa-penguasa, semua meninggalkan kita. Nah, kemudian dalam surat 6 ayat 43, falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u. Mengapa? Allah mempertanyakan. Ketika datang kepada mereka siksa kami, ya, tadarra'u, mereka tidak rendah hati. Mengapa mereka tidak juga sadar? Padahal siksa sudah di depan. Ya, Allah mempertanyakan ini. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka keras. Wa zayyana lahumus syaitan, dan setan menghiasi hati mereka. Maka nu ya'malun, apa-apa yang mereka amalkan. Nah ini saudara, kemapanan ini kadang-kadang menipu kita. Kemapanan ya. Jadi kita harus belajar dari atau mengevaluasi apa-apa yang sudah berhasil, apa-apa yang gagal. Tuh, yang gagal jangan sampai terulang. Yang berhasil kita cari tahu trik-triknya supaya kita bisa sama berhasil. Ya, jadi ayat ini mempertanyakan mengapa mereka tidak segera tadarru'u, rendah hati, sadar, mendekatkan diri pada Allah. Nah, akan tetapi hati mereka lah sudah keras, dablek, ya. Serta setan telah menghiasi perbuatan mereka. Jadi walaupun gagal sudah berulang-ulang, tetap aja begitu lagi. Ya seperti kita lah, negara kita ini. Harusnya kan naik grafiknya, bisa anjlok lagi itu. Ya. Sudah berulang berapa kali. Bayangkan aja, 200 juta lebih kita pernah dipimpin presiden yang buta, presiden yang bisu, presiden yang nggak tamat. Oh ya bisa gitu. Itu sebenarnya nggak masuk akal. Tapi begitulah, karena dibelain oleh banyak suara. Pernah dipimpin oleh presiden buta sampai speakernya ditabrak. Mending kalau udah tahu mah sejak awal. Ini nggak ngaku. Jadi buta nggak ngaku buta. Sampai kemudian orang membuktikan speaker ini ditabrak sama dia. Oh ya benar-benar buta itu. Ngakunya nggak buta. Ada yang bisu. Ada yang nggak tamat.
Kalau sejak awal ngaku sih nggak apa-apa, ngakunya tamat tapi nggak tamat, ini kan namanya kebohongan. Jadi pimpinan-pimpinan yang bohong akan melahirkan tukang bohong nantinya. Ya, artinya proyeknya fiktif, suksesnya fiktif dan begitu seterusnya. Efek domino. Nah ini tetap aja namanya hidup kan apa namanya itu? Khauf dan roja. Ya. Ngeri-ngeri sedap. Sekarang pimpinan bagus, umurnya mengkhawatirkan. Ya, sebab orang keduanya nggak memenuhi syarat nih. Pengadilan yang gagal kan? Produksi dari mahkamah yang gagal. Jadi mengkhawatirkan republik ini. Dan di republik ini ada 200 juta orang. Nasibnya itu dipertaruhkan. Sekarang saja sudah masih merosot ya. Ekonomi masih merosot, belum kelihatan naik. Walaupun sudah ada upaya-upaya. Ya mudah-mudahan sih berubah ya. Baik, ini saya lanjutkan dengan materi lain. Ini materi baru sebenarnya. Yaitu indeks. Kitab indeks ini, karena kitab akhlak ini semuanya 6 jilid. Ini sudah dijilid ke-6. Jadi kita walaupun gremet-gremet, udah hampir selesai. Setiap pagi, padahal cuma setiap minggu ini. Tapi ini sudah dijilid ke-6. Maka saya perkenalkan lagi supaya nggak pegel bacanya. Ini indeks. Kalau buku indeks ini, yang namanya indeks itu melihat dari redaksi. Ya, redaksi. Tapi saya akan tetap pilih-pilih yang berguna buat kita. Jadi indeks itu begini. Kalau ada orang mengucapkan suatu kata apa gitu. Ya, hadis. Ini kan indeks hadis. Sepotong saja. Ya, maka Anda bisa cari di kitab ini letaknya di mana. Contohnya ada mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta, contohnya. Contohnya, ittaqillah haitsu ma kunta. Ketika orang menyampaikan hadis itu letak hadis itu ada di mana? Kalau dia ada di Sahih Bukhari, hadis keberapa, halaman berapa? Tuh. Kalau dia ada di Muslim, ada di halaman berapa? Hadis keberapa? Nah, itu bisa dicari di buku ini. Tapi saya tetap pilih-pilih, kalau tidak akan banyak sekali. Pertama adalah kata atina. Anda pernah dengar atina apa? Atina berarti Robbana atina. Kalau i'tina artinya datangkan kami. Tapi kalau atina beri kami. Beri kami. Kata atina yang ada dalam hadis ya, ini disampaikan oleh Rasulullah, tercatat ya dalam Muslim, hadis Muslim, Fadail, kitab Fadail judulnya, banyak ini halamannya ya, 6116, hadis ke 6116, 2360, hadis ke 172, kemudian juga hadis ke 6113. Kaitannya dengan apa? Kaitannya begini hadisnya. Innahu bainama Musa alaihissalam, menyampaikan tentang Nabi Musa. Fi qaumih yudzakirum bi ayyamillah. Saat Nabi Musa bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau, hari-hari beliau. Wa ayyamallah na'amahu wa balahu, baik nikmat maupun musibah. Qala ma'alamu fil ardi rajulan khairan wa alamu minni. Dalam kata-katanya Nabi Musa ya
menyatakan begini, saat ini tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih berilmu melebihi saya. Nah ini ya hadis ini. Jadi Nabi Musa mengatakan saat ini tidak ada orang laki-laki yang lebih berilmu daripada saya. Qala, Nabi bercerita, fa'auhallah ilaihi inni a'lamu bil khair minhu. Allah menegur Nabi Musa. Musa, kamu jangan ngomong begitu. Nabi Musa menyanggah. Memang ada gitu orang yang lebih tahu daripada saya? Ya, karena Nabi Musa merasa gimana bisa ngomong begitu? Karena beliau langsung bisa komunikasi dengan Allah. Nabi Musa ini terkenal seorang nabi yang dijuluki Kalimullah. Orang yang bisa berkata-kata langsung dengan Allah. Nabi kita saja mendapat wahyu itu lewat Jibril. Lewat malaikat Jibril. Nabi Musa tidak. Langsung dari Allah. Sehingga dengan posisi seperti itu, dia pede. Ya. Kenapa? Karena dia bisa mengakses dengan yang maha tahu. Contohnya ada orang nanya, dia nggak tahu kan tinggal nanya pada Allah. Wong bisa connect kepada yang maha tahu. Apa yang Anda nggak tahu, tanya saya. Kan tinggal tanya. Dia berpikiran seperti itu. Tapi ditegur oleh Allah. Walaupun kamu tahu, jangan begitu. Jangan ngaku paling tahu, itu sebuah kesombongan. Tuh, ditegur oleh Allah. Maka karena tetap Nabi Musa pada pendiriannya, memang ada gitu yang lebih tahu daripada saya. Diujilah dengan Khidir, yang Anda tahu kan? Ini saya nggak ceritain, yang ada di surat Kahfi, ya, yaitu diberitahu di mana saya bisa menjumpai orang yang lebih pintar daripada saya. Kamu bawalah ya dalam perjalananmu ikan, telusurilah pantai. Nanti suatu saat ikanmu itu akan lompat, hidup kembali. Nah disitulah kamu akan temukan hambaku. Nah itulah Nabi Khidir. Hanya sepotong aja ya saya cerita ini karena panjang sekali. Ini adalah salah satu hadis yang menjadi penguat ayat. Hadis yang menguatkan ayat namanya Asbabun Nuzul. Ya, jadi historis turun. Kan hadis juga disampaikan oleh Rasulullah mendukung ayat. Kenapa ayat ini turun? Inilah ya. Jadi Nabi Musa mendapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan mengucapkan kata-kata aku paling tahu. Nah, itu. Maka kemudian ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang pinter ada yang lebih pinter. Ya, walaupun kita spesialis ilmu tertentu, kepakaran, tapi bukan berarti ada yang tidak lebih tahu. Nah, ada yang lebih tahu. Nah, itu pertama. Ini panjang sekali hadisnya. Dan berbagai referensi. Kemudian adzau. Yang kedua kata adzau. Adzau itu adalah menyakiti. Inna Musa kana rajulan hayyiyan. Nabi Musa adalah seorang laki-laki yang pemalu. Wa dzalika qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa wa bara'allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ini terdapat dalam surat berapa ini? Wah, enggak disebut ini. Ya, ada ya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Ini ada gara-garanya
Ya, karena Nabi Musa pemalu, dia jarang melepas pakaian di depan temannya. Kan laki-laki dengan laki-laki itu biasanya nggak begitu ketat ya. Paling cuma celana dalam doang kan. Kadang-kadang tidak dianggap masalah, tapi Nabi Musa nggak pernah begitu. Sehingga temannya curiga. Temannya curiga. Jangan-jangan Nabi Musa itu bukan laki-laki. Katanya gitu. Jadi mereka menyuarakan isu-isu ya untuk ngefrank. Kok dia sering disumputin gitu. Nggak biasanya gitu kan. Laki-laki biasanya ya lumrah lah begitu itu. Ini kok sering disumputin. Nah, makanya ini turunnya ayat ini katanya. Janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan menyakiti Nabi Musa, lalu Allah membebaskan tuduhan itu. Wah, jangan-jangan bukan laki-laki. Tuh, kata mereka itu. Tapi orang yang berpura-pura jadi laki-laki, kita ditipu. Nah, maka suatu saat dia mandi, katanya tuh. Ya, pada ngintip tuh. Pada ngintip. Oleh Allah ditakdirkan ya, ditiupkan angin kencang. Sehingga begitu tahu ada orang, Nabi Musa bergegas mengambil pakaiannya. Tapi karena angin kencang, angin suruh ngebawa bajunya itu oleh Allah. Jadi dia terbirit-birit ngambil baju. Kelihatan, wah, kali laki-laki, bener katanya. Ketahuan. Pembebasan Allah katanya. Ya, itu ada ceritanya. Yo. Hah? Iya, disensor. Jadi kamu jangan menyakiti Nabi Musa dengan menuduh yang enggak-enggak gitu. Padahal sesungguhnya beliau benar-benar gitu. Nah, itu katanya ceritanya gitu. Kemudian kata Aba. Aba ini adalah bapak-bapak. Aba bentuk jamak dari bapak. Apa hadis tentang bapak? Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqihi. Setan menduduki jalan kebenaran yang bisa diakses oleh manusia. Ya, karena setan itu jengkel banget. Jengkel terhadap kehadiran manusia. Gara-gara manusia, maka dia divonis masuk jahanam. Padahal Anda tahu kesalahannya nggak seberapa. Gara-gara disuruh sujud kan. Kita tidak pernah hutang piutang dengan iblis. Nggak pernah urusan tanah. Nggak pernah urusan janji, nggak pernah ditepati. Gara-gara Allah menyuruh usjudu li Adam, sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka divonis oleh Allah kafir dan menjadi penghuni jahanam. Kan ini keputusan yang menurut iblis ini nggak bisa diterima. Maka dia berjanji, ya, fabima aghwaytani, karena engkau sudah menganggap aku sesat, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduki jalan lurusmu sehingga manusia tidak bisa mengakses. Nah, menurut hadis ini mana saja yang diduduki? Nah, pertama, bitariqil Islam, ketika orang ingin menerima Islam sebagai agama. Faqala, iblis berbisik, tuslimu wa tadharu dinaka, kamu Islam, nanti kamu tinggalkan agama bapakmu. Nah, begitu bisik-bisik itu. Wa dina abaika, dan agama bapak-bapakmu, moyangmu. Wa abika, dan bapaknya bapakmu. Fa'asahu, tapi Adam, anak Adam, manusia
bandel, tidak mengikuti bisikan iblis. Nah, itu ya. Fa aslama, kemudian dia pun Islam. Summa qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Setelah Islam, datang lagi iblis untuk membisiki, menghalangi hijrah. Kalau hijrah zaman dulu kan hijrah tempat ya. Kalau sekarang hijrah kelakuan. Nah, saat mau hijrah, iblis datang mengatakan, kamu hijrah, kamu tinggalkan tempat tinggalmu, kamu tinggalkan langitmu, dan kamu tinggalkan bumimu. Wa innama mislu muhajir kama salil faras. Orang yang hijrah itu seperti kuda, kata si iblis. Fitwal fa'asahu. Jadi kuda meninggalkan majikannya. Tapi kalau Nabi Adam, anak Adam, manusia ini bandel, dia tidak peduli. Ya, setelah mendapat bisikan iblis, dia tetap hijrah. So maka adalah bitariqil jihad. Dia datang lagi saat ada perintah jihad. Faqala tujahidu fahuwa juhdun nafas. Kamu tahu kan apa risiko dari jihad? Kamu akan kehilangan nyawa, kehilangan harta, padahal kamu nyarinya susah. Udah susah dicari, kamu buang. Tuh, kalau kita infak ya, iblis akan berbisik pada diri kita. Kamu udah capek-capek nyari, kamu kasih orang lain. Tuh, ya, dia menghalangi. Lalu, faman fa'ala dzalika kana haqqan 'ala azza wajal ayudkhilul jannah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau orang itu tetap berjihad, ya, dia ketika mau Islam dihalangi, tetap masuk Islam. Ketika mau hijrah dihalangi, tetap hijrah. Ketika mau jihad tetap dihalangi, tetap jihad. Maka barang siapa yang sukses, berhasil, ya, tidak dirayu oleh iblis, karena haqqan 'ala Allah azza wajal ayudkhilahul jannah. Maka hak bagi Allah untuk memasukkannya ke surga. Wa man qutila kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ayudkhil jannah. Begitupun orang yang gugur, ya, karena membela jalan Allah, dia akan masuk surga. Wa man gharaqa kana haqqan 'ala Allah ayudkhil jannah. Begitu juga orang yang tenggelam, karena memperjuangkan Islam, tenggelam, maka akan masuk surga. Au qasaban dabatu kana haqqan 'ala Allah ayudkhil jannah. Begitu juga orang yang mati terinjak oleh kudanya, ya, dalam perang, ya, dia terinjak oleh, dia akan masuk surga. Inna Allah azza wa jalla qad azhaba ankum ghaibatal jahiliyah wa fakhra bil aba. Kemudian hadis berikutnya, Allah telah menghilangkan kalian kebodohan jahiliyah, ya, dan kesombongan terhadap bapak. Jadi kalau dalam istilah kita, dalam Islam itu dikenal prestise dengan prestasi. Prestis katanya sesuatu yang kita dapat sejak lahir, ya, memang menguntungkan kita. Kita lebih dari orang lain karena bapak kita. Contohnya Anda anak orang kaya, kan pasti kita mendapat hidup lebih nyaman, ya, dari lahirnya saja di rumah sakit besar, kamarnya VVIP, ya, asupan makanannya penuh dengan gizi, dilayani oleh banyak pembantu. Nah, itu namanya prestis. Anda anak ulama, belum apa-apa sudah dihormati oleh murid-muridnya. Apalagi ada yang berpendapat anak Habib ya Habib. Anak Habib adalah Habib katanya. Kalau anak ulama adalah ulama, bukan?
Anak belum tentu kan. Tapi ada orang yang berpendapat anak Habib ya Habib. Jadi artinya mendapat hak penghormatan seperti bapaknya, walaupun masih anak-anak. Tuh ada pendapat begitu. Walaupun saya nggak terima. Ya, anak ulama sama dengan ulama nggak bisa diterima kan? Harus dibedain. Nah itu namanya prestis. Islam mengajarkan kita bukan prestis tapi prestasi. Tuh, jadi bukan prestis. Yang Anda terima sejak lahir itu namanya prestis. Anda keturunan Sunda, jangan bangga gitu. Gak usah bangga. Keturunan Cina, gak usah bangga. Sekaligus tidak boleh dijatuhkan. Dasar Sunda, dasar Jawa, gak boleh. Karena kita tidak memilih. Ya, begitu juga hal-hal yang kurang ideal, yang berkaitan dengan tubuh, pesek. Kan dia gak bisa memilih. Maunya mancung. Sipit. Seperti saya. Kadang-kadang kekurangan kita itu menjadi keistimewaan karena orang lain gak ada. Maka saya pernah sohor. Mungkin bukan kan se-Cilegon, se-Banten gak ada orang kayak saya. Satu keturunan, yang kedua ngerti bahasa Jawa, saya bilang. Mana ada? Memang di sana ada si A, si B ngerti Islam, tapi bisa baca kitab enggak? Oh ada yang bisa baca, ngerti bahasa Jawa enggak? Enggak ngerti. Tuh. Saya kalau menyampaikan alfiah kan 3 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Tuh. Kadang-kadang tambah 1 bahasa Sunda. Bahasa Sunda, karena ada alfiah bahasa Sunda, tak bacain aja. Walaupun saya juga nggak begitu ngerti. Nah itu ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita mengejar prestasi. Nah, kita walaupun sama-sama 0, tapi memang kalau balapan kadang-kadang nggak bisa menang dengan keturunan orang kaya. Ya, karena portal kita ini kebanyakan karena kekayaan. Contohnya begini. Gara-gara kurang biaya kita, maka kita masuknya ke sekolah biasa. Untuk masuk ke sekolah unggulan, biayanya. Jadi orbitnya gitu loh. Ya, roketnya ini kurang cepat gitu loh. Kalau sana bisa wush gitu. Bisa wush. Utangnya jadi banyak. Cepat gitu ya. Fasilitas orang kaya itu lebih memungkinkan. Cuma ada yang tidak menggunakan. Bapaknya kaya, anaknya bodoh. Ini kadang-kadang nggak sesuai. Nah, tapi yang luar biasa adalah bapaknya miskin, anaknya pinter, seperti anak tukang sol sepatu. Itu namanya Gayatri ya. Seorang wanita, anak tukang sol sepatu, dia menguasai 9 bahasa. Belajarnya dari mana? Dari YouTube. Dan menjadi utusan PBB. Tuh. Lalu dibebaskan beasiswanya. Tapi Allah menakdirkan lain. Suatu saat dia main poli, jatuh, mati di tempat. Luar biasa itu orang cerdas. Sudah diuji, bahasanya itu mahir. Demikianlah hadirin kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak henti-hentinya kita berdoa untuk anak-anak kita dan keturunan kita. Semoga Allah berkenan memudahkan hidup mereka, memberkahi mereka, menakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.